Cerita hacker tergila Indonesia yang kita tahu. Mulai dari gue. Tapi cerita-cerita hacker ini emang seru-seru banget dan banyak yang gila-gila gitu, termasuk yang di luar negeri juga, Son. Ya kan? Lagi itu sih. Cerita hack tergila di dunia yang pernah kita dengar. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal hacking gitu ya, yang paling terkenal nih yang pernah gue dengar itu adalah salah satu alat hacking yang sangat mengerikan yang bernama Pegasus. Mas tahu alat hacking yang namanya Pegasus ya? Iya, Pegasus itu yang terbaru kalau salah lagi digugat. Sebelum ini gue pengen ngomongin dulu tentang dark web, Son. Dark web dan deep web ini ya. Nah, ini menjadi salah satu perbincangan yang luar biasa ini, terutama di ranah konspirasi ya kan. Tapi apakah dark web ini benar-benar segila yang diceritakan orang-orang, Mas? Apa Mas hal kecil yang kita kadang nggak sadar, tahu-tahu malah bikin kehack? Misalnya masuk ke wifi umum, nah, wifi publik. Makanya sekarang banyak juga tuh link-link aneh yang dikirim tuh berkedok undangan kawinan, Mas. Nah, Kan kalau misalnya kita ngundang kawinan teman kita, kadang kan nggak pakai nomor kita sendiri ya kan? Iya. Pakai nomornya entah pakai kurang nomor kerjaan IO. banget yang ngiriminnya pakai aplikasi ya. Tapi ngomong-ngomong soal hacking itu ada yang ngeri juga ya, selain maksudnya hacking penarikan data atau pencurian uang gitu. Ada yang namanya juga nyadap gitu ya. Penyadapan. Gimana cara tahu kalau HP kita tuh lagi disadap? Sebenarnya cara yang paling efektif ya dilakukan digital forensik ya. Tapi kan digital forensik nggak bisa diakses sama semua orang kan. Kalau untuk diakses yang paling gampang untuk semua orang itu siapapun bisa melakukannya, cukup monitor penggunaan paket data. Oke. Nah, Make jadi sense kalau ya. tiba-tiba misalnya penggunaan harian kita nih di angka, Berapa nih, giga bahkan di gue setiap HP hari. gue layar utama gue penggunaan paket data. Oh iya, lu taruh Jadi depan. gue taruh di depan. Oh, Karena buat Bener juga. monitor ketika ada tiba-tiba penggunaan pakai data yang melonjak, ya itu salah satu indikasi. Karena kan ketika Boleh terjadi nih. jadi korban itu ada proses penarikan data kan keluar. Nah itu akan otomatis meningkatkan produksi ini kan konsumsi Iya. penggunaan pakai data. Nah cara paling gampang diakses itu aja. Tinggal dilihat ya penggunaan data pakai data tiba-tiba melonjak, yaitu salah satu ada indikasi. Dari paket data itu ya berarti Tapi ya. bukannya kadang cuma kayak berapa mega gitu doang. Kalau data Kecil bukannya? Kalau mega enggak lah ya. Kalau mungkin kalau kita ngomongin kayak kasus Jeff Bezos itu salah satu indikasinya penggunaan pakai data biasanya di sehari itu dia sekitar ratusan MB. Tiba-tiba menonjak tajam sampai 5 giga. Oh, Sehari. gede banget ya. Gede juga. Nah itu salah satu indikasinya gitu. Salah satu indikasi. Itu kalau HP-nya yang disadap tuh ya. Ya, Iya, kan ada banyak kan, ada kayak WA-nya disadap Iya. misalnya. Cuma data itu doang ya. Gimana caranya biar kita nggak bisa disadap? Ada nggak caranya, Bang? nggak ada. Ada ya. Kalau kita udah ditargetin kayak bisa, siapapun bisa kena. Kalau emang ya? ditargetin. Nggak ada tindakan preventif yang bisa kita lakukan? Gimana cara nyegahnya misalnya? Atau Iya. lebih berhati-hati atau apa? Jangan pakai teknologi sama sekali. Surat Pakai aja, telepon. surat menyurat aja deh Iya, gitu kan. jangan pakai. Ya pakai cara mafia aja. Iya, pakai telepon Alexander Graham Bell aja. ngobrol gitu. Iya, datang langsung ya. Pakai burung gitu kan. Ah, teleponnya Itu. muter-muter gini. Habis telepon, cekrak HP-nya dimatain gitu Burner ya. phone, burner phone, Iya. ya kan? Gitu ya. Berarti nggak ada ya cara menghindari penyadapan ya? Enggak ada. Kok bisa nggak ada, Mas? Apa karena providernya juga kadang berkong-kali-kong dengan pemerintah, Mas? Itu pertanyaan saya deh. Ya itu kita bisa lihat di kasus. Jadi sulit ya di sini ya berarti gitu ya. Jadi udah hal biasa gitu ya. Misalnya yang high profile pun kayak ya udahlah pasrah aja emang gitu. Kalau kita bicara Yang penting nggak aneh-aneh. konteksnya telepon biasa sama SMS itu emang dari zaman kapan emang nggak aman. Jadi komunikasi via itu nggak bisa diharapkan gitu. Kayak SMS itu nggak aman, telepon biasa juga ada bukti rekamannya ada. Jadi ya kalau kita bicara soal HP itu bisa kita punya aplikasi banyak. Terus kalau dimasukin lewat aplikasi itu kan kita juga nggak tahu. Jadi makanya jaminan bahwa kita nggak bisa diapa-apain itu nggak ada. Karena pintunya tuh bisa banyak dari mana aja gitu. Misalkan saya pengen ngehack dia misalnya gitu. Hmm. Apa yang harus saya lakukan? Ya itu tadi social engineering. Apalagi dari lingkungan terdekat itu Iya, lebih iya. gampang. Soalnya kalau di atasnya itu mah mesti Pegasus ya. Iya. Oh. Iya kan? Kalau mereka pun cara kerjanya mereka pun ada cara-cara kerja yang murah. Kayak paling gampang itu mereka ngelakuin SIM swap. Oh. Nah itu atau SS7 attack lah. Jadi pada dasarnya ketika korban ngalamin itu nanti nomornya dia nggak berfungsi. Jadi dia nggak tiba-tiba SMS nggak masuk, telepon nggak masuk, tapi bekerja nomornya itu di tempat lain. Makanya akhirnya akunnya dibajak, akun-akun yang lain semua dibajak itu karena dia punya akses ke OTP. Ya udah dari sana. Nah itu banyak kasus kayak aktivis-aktivis di Indonesia itu banyak kena dari situ. Itu cara murah, paling murah itu yang nggak butuh ongkos mahal. Tapi mesti ditukar dulu SIM cardnya ya berarti ya? Enggak.
SIM swap Hah? itu gimana sih maksudnya? Ini Sistem- kompromis dari provider. Oh, kompromi dari provider. juga itu ya. Ngeri Udah makanya. nggak bisa diapa-apain. Makanya gue bilang emang susah pasti di Iya. sini kita mau lewat dari penyadapan tuh sulit gitu. Jadi misalnya dari messenger apapun gitu nyari yang ini nih messenger yang aman itu juga nggak ada ya? Ada, pengen cuma agak rapi aja ya, agak tertib masalah. Misalnya ketika komunikasi dianggap komunikasinya itu sensitif, bisa pakai fitur auto disappear gitu. Itu bisa. Oh, auto display 24 jam ya. Ya, Eh, 1 jam gitu. atau berapa. Mungkin itu salah satu media yang bisa digunakan. Tapi itu bener-bener hilang kan berarti ya? Nggak menjamin juga. Masih aja ya. Gila juga sih. Mungkin datanya belum ditarik udah hilang gitu Iya. tulisannya mungkin ya kalau Nggak pakai itu menjamin ya. juga. Ya, tapi emang kalau bisa hindari teknologi. Padahal paling udah bagus. end-to-end encryption itu kan. Ya, bahasa marketing kan kita nggak tahu kalau Aduh, itu bahasa bahasa marketing kan. marketing. Aduh. Sekarang kita masuk ke pembahasan itu berarti. Iya. Aplikasi paling aman yang bisa dipakai supaya kita gak kesadap apa? Kan ada Telegram, ada WhatsApp, ada Signal, ada iMessage, whatever. Konteksnya apa nih? Kalau misalnya konteksnya sedang nggak berhadapan dengan hukum, mungkin Kayak apa aja juga aman kalau itu. ya pakai apa aja aman. Nggak peduli itu ya. Iya. Tapi once misalnya udah berhubungan sama hukum, anggaplah sampai ditangkap, itu polisi itu bisa narik data dari sini. Jadi kalau nyolokin satu alat, udah datanya ketarik. Termasuk yang pesan-pesan udah dihapus. Ih. Bentar, udah dihapus, tapi misalnya nggak ke backup nih. Maksudnya nggak ada Enggak, fitur. dia cara kerja alatnya itu beda. Jadi nggak ngambil dari backupan file itu ya? Enggak, dia emang ada sistem ini kayak time machine gitu. Gila. Walaupun sistem tadi time yang machine ya? misalnya 24 jam chatnya hilang itu ada juga. Bisa Nah, itu juga. belum dikonfirmasi. Oh, belum konfirmasi. Iya gila sih. Tapi emang iya sih kayak misalnya di memory card aja tuh ada juga buat misalnya udah kita hapus semua nih, kita recover lagi bisa, Pak. Ya kayak inilah sesimpel zaman kuliah terus lagi ngerjain skripsi terus tiba-tiba hard disknya rusak. Oh iya, Ya kan harddisknya ada bisa kan di yang- recover ya. Bisa di recover lagi Iya, gila iya, ini iya. gitu. Iya, makanya gue inget yang ada cuma satu brand harddisk kan, maksudnya dia bisa garansi buat nge-recover walaupun udah rusak ya. Ada tuh satu brand tuh gue lupa, makanya mahal. Iya. Sebenarnya banyak sih kalau sekarang mah. Itu softwarenya sebenarnya yang bermain gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada rekomendasi gitu ya. Misalnya kayak kan banyak orang bilang katanya di Signal katanya paling aman. Paling katanya. aman Signal. Ya makanya ada di dua konteks itu ketika Taruhlah kita belum ketangkap tapi sudah jadi target misalnya gitu, Bang. Signal sama WhatsApp tuh serupa Serupa karena pembuatnya sama. Oh, pembuatnya sama. Pembuatnya sama. Jadi WhatsApp itu dibikin terus akhirnya dibeli sama Meta, orangnya yang foundernya cabut terus bikin Signal. Oke. Makanya sistemnya itu menyerupai. Dia itu sistemnya itu bukan kayak Telegram. Kalau Telegram itu kan chat kita tuh cloud based. Jadi disimpan di cloud. Mm-mm. Nah, kalau WhatsApp itu kan di lokal. Jadi semua data chat kita, data itu disimpannya di HP kita. Nah, tergantung HP ini aja apakah berpindah tangan apa enggak. Cuma itu aja. Tapi ada cloud backup juga kan WhatsApp kan sebenarnya kan dari iCloud atau apa gitu kan. Iya. Kan. Ya itu mungkin kalau itu kan berhubungan dengan keamanan Apple kan artinya. Iya. Iya. Tapi ya di beberapa dokumen yang bocor itu emang ya ada info bahwa apa aja bisa kompromis gitu. Oh, tetap sama aja ya. Iya. Maksudnya nggak ada yang satu lebih bagus daripada yang lain tuh nggak ada ya. Iya, makanya kayak kita semakin banyak aplikasi yang terbaru itu ada Session namanya. Session itu jadi dia mungkin lebih ke anonimitas ya. Jadi dia itu ketika dia nggak butuh kalau WhatsApp ada sama Signal kan butuh registrasi menggunakan nomor HP. Bener. Nah kalau Session tuh dia nggak butuh data apapun. Jadi lu tinggal bikin akunnya, nanti dapat semacam kode unik itulah. Unique ID buat invite teman atau buat berhubungan sama teman. Nah itu full anonim. Iya. Itu mungkin salah satu yang bisa digunakan. Tapi ya itu ketika suatu barang atau aplikasi udah jadi mainstream, ya nanti pasti diincar lagi. Iya. Nanti akan ada waktunya jadi kompromis gitu ya Mas ya. Berarti ngeri juga jual HP. Misalnya HP kita udah nggak pakai kita jual ngeri. Justru juga. itu itu nggak disarankan. Ih, HP Banyak- bekas jangan HP dijual. bekas jangan dijual ya. Ya agak susah sih ya menyarankan ini karena kan itu ada berhubungan sama ekonomi ya. Iya, soalnya misalnya nih, oke di SIM card pasti udah hilang dong, ya kan, memori cabut, terus ini di factory reset, Iya. tetap nggak aman kan? Banyak kasus yang artis itu menyebar dari situ. Iya, tahu gue pernah denger juga tuh. Ngeri banget deh. Oh tapi kalau saya kan aman ya, nggak pernah kalau saya. Anda gimana? Nggak pernah lah. Oh tapi tadi wow gitu-gitu tadi. Maksudnya kan Kayak ketakutan tadi nggak? bahaya juga maksudnya kan, misalnya data-data bahaya kantor, untuk orang lain. Itu misalkan. takut untuk orang lain tadi itu berarti ya? Iya. Benar. Itu HP ente udah ente jual lagi waktu itu ya. Kelar sih ente sih. Aman. Iya. Aman nggak pernah rekam. Ya, Keringetan, apa ya? asal ngejualnya ke orang yang nggak salah aja. Ya.
Iya, apalagi di marketplace gitu kan. Hmm. Aduh, ngeri juga ya. Ngeri banget ya. Tapi kan ada kurun waktunya kan untuk merecover. Iya. Data tuh ada kurun waktunya Ya, sebenarnya. makanya kalau mungkin cara ya, ini cuma ke cara. Kalau menjual sebisa mungkin jangan di sosial media pribadi. Oh. Kayak nginfoin, gue mau jual HP nih, enggak, mendingan di marketplace. Marketplace Oh, dengan akun bukan akun kita. Anonim. Iya. Banyak lagi misalnya influencer gitu ya, jual HP bekas. Iya. Iya, banyak, Wah, banyak, habis banyak. itu ya. Iya, Bisa kalau habis ya. kalau ditargetin Minimal ya akunnya ya udah kena gitu. lah, pakai keyloggernya apa segala macam ya kan. Wah, ngeri banget ya. Jadi kata-kata end-to-end encryption itu nggak ada yang benar-benar memaknai itu dengan serius apa gimana Mas sebenarnya? Karena banyak cara untuk menyisipkannya. Sesimpel misalnya Meta ketika beli WhatsApp, dia menghabiskan uang banyak untuk itu, dan itu ada kata-kata itu kan end-to-end End-to-end encryption. encryption. Tapi banyak cara yang digunakan nama Meta ini. Kita harus kenal dia perusahaan yang nggak baik lah, yang berhubungan sama privacy. Bener, jual Iya. data mulu katanya. Salah satu cara yang paling unik yang pernah digunakan sama Meta itu kan dia pernah beli perusahaan VPN asal Israel. Itu cuma buat monitor kompetitornya doang, Snapchat. Karena dia pengen tahu analitik Snapchatnya gimana sih. Karena kan dia berusaha ngakuisisi Snapchat, tapi Snapchat nggak mau kan. Iya. Nah, salah satu cara licik yang pernah digunakan sama Meta juga, dia ketika dia ngakuisisi salah satu kayak situs seperti Giphy itu, situs yang GIF. Oh iya, yang GIF itu Giphy ya. GIF itu Iya. cara kerjanya itu kan ketika suatu itu di load, itu kan ada request di belakangnya, dan Iya. itu akan ngebuka secara nggak langsung IP dan lain-lain. Oh. Nah itu kan sekarang disisipin di dalam WhatsApp kan. Nah, Tapi itu ini nggak- beda sama stiker ya. Ini Giphy ya. Ini Yang gerak. yang gerak. Yang gerak ya. Nah itu gue pernah baca salah satu security consultant, dia nulis soal itu, kayak menarik juga ya, gue bilang. Unik itu, caranya itu unik. Dia ngakuisisi perusahaan yang cuma GIF gitu doang, tapi salah satu media yang digunakan untuk itu. Gila. Sadis. Tapi ini siapa maksudnya menggunakan itu siapa? Ya Meta Oh, kalau Metanya untuk sendiri? di kasus ini gitu. Jadi kayak dia cara langsung dia emang mungkin kita nggak tahu ya, WhatsApp mungkin dia nggak bisa diapa-apain kan karena takut juga kan. Terus sekarang udah ada WhatsApp bisnis yang dijual untuk kebutuhan marketing bla bla bla. Nah jadi kita kalau Meta sih udah nggak bisa dipercaya ya kalau gue bilang kayak dia kalau dia bilang apa-apa kayak ya, makanya hindari produk-produknya dia untuk kalau kita berharap privacy ya nggak ada gitu di gitu kayak gitu di Meta. Soalnya saya dengar-dengar juga katanya HP suka jam 2 jam 3 pagi katanya suka ngirim data 15 megabyte. Dengar-dengar dari co-foundernya Pegasus tuh, iPhone atau Android gitu. Meta itu analitiknya sih, pixelnya itu. Jadi kayak sesimpel bisa kita lihat kayak kita pakai aplikasi di luar Meta itu tetap ada trackingnya. Tapi Meta dia nge-disclose soal itu. Jadi jadi intinya dia ngasih tahu aktivitas kita di luar aplikasi Meta itu mereka bisa tahu. Tapi itu untuk kebutuhan advertising biasanya. Bilangnya ya kan. Iya. Soalnya kan tadi kan katanya kalau misalnya Messenger tuh celahnya pas backupnya misalnya ke platform yang buat storage-nya gitu kan. Nah itu katanya celahnya di situ kan. Iya. Nah makanya katanya Meta habis itu bikin yang end-to-end encryption. end-to-end encryption backup. Wah kan. Keren abis. Biar makin percaya gitu Ya, ya. tapi seharusnya kalau itu terjadi kan ya nggak pernah ada isu kan. Tapi kan isunya banyak banget kan. Isu yang berubah nama Meta itu banyak banget. Dari dulu Meta itu selalu bermasalah dengan privacy. Iya. Makanya digugat kayak udah berapa kali digugat dan kalah lagi. Itu udah berapa kali juga mereka. Di GDPR di Eropa itu berulang kali mereka udah kena melanggar GDPR gitu. Akhirnya bayar penalti, bayar denda dan lain-lain. Tapi kecil. Ya. Iyalah ya kan. Kecil lah buat Meta Yang gitu terakhir ya. dia ketemu sama Trump aja, Meta mau investasi berapa? 600 billion. Gokil. Iya. Dolar gitu kan. Gak main-main. Dia paling gede itu sama Apple. Yang lainnya kecil gitu kan. Harus ada di sisi penguasa juga ya. tinggi ya. Iya, karena orang biasa jangan melawan pengusaha jangan melawan pejabat gitu soalnya. Bener nggak? Bener, Iya kan. Tapi bener nggak Mas kalau kita ngomong HP kita tuh ngedengerin kita katanya, ya kan? Nanti Oke, tiba-tiba ada iklannya keluar pas kita buka sosmed IG atau apa. Itu menarik karena sebenarnya itu selama ini teori konspirasi. Oh gitu ya? Itu salah satu teori konspirasi yang menyebar. Sebenarnya cara kerjanya nggak kayak gitu. Oke, Cara gimana? kerjanya sesimpel nih, kita lagi ngomongin kopi A. Kita ngobrol nih kan, kopi A itu enak loh bla bla bla. Ketika kita berada di sini kan kita punya aplikasi banyak nih di HP nih. Bener. Kayak lu punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter dan lain-lain. Kan aplikasi itu terdaftar dengan menggunakan email, nomor HP kita Iya, gitu kan. Bener. Email dan nomor HP. Nah, itu kan mereka itu terhubung dengan semacam agregator buat kebutuhan advertising lah. Iya. Nah, ketika kita lagi berada di sini, otomatis
akan ngirimin semacam titik GPS. Location. Oh, oke. Titik GPS Oke. keluar, baru tuh nanti dicek, oh ternyata si A, B, C lagi ada di satu lokasi. Mereka lagi, nih HP-nya lagi sebelahan nih gitu kan. Nah terus kita kan lagi ngomongin kopi A, tapi kita nggak ngerasa, kita nggak nyari, kita nggak ada searching soal itu. Tapi tanpa kita sadari, kadang teman kita nyari. Oh Iya. gitu. Teman kita nyari, terus karena kita lagi berada di titik yang sama dan data kita berhubungan, akhirnya dikasih rekomendasinya. Jadi saya nge-search riset bisa dapat juga. Sesimpel kayak kita Bener. nih sekarang lagi berada di sini nih. Tanpa kita sadari nanti algoritmanya Reels kita atau TikTok kita itu sampai algoritma Iya, sosmed. Pantesan kayak di explore saya isinya kalau cewek gua kan- semua. Kalau cepet gue. Parah. Pantesan ternyata begitu caranya dia Mas ya. Oh, iya. Itu salah satu caranya kayak gitu. Bukan karena kalau logikanya dianggaplah teori konspirasi itu benar, itu nggak masuk akal. Iya Lu lah. biaya, misalnya nih ngerekam 24 jam. Rekaman lu coba deh ngerekam audio atau ngerekam size-nya akan Habis gede. baterainya Habis ya. baterai. Satu orang. Oh di iya. seluruh bener. dunia ini ada berapa orang? Terus cloud yang sebesar apa yang lu butuhkan Benar. untuk iya. itu gitu. Iya. Ada cara yang lebih hemat gitu. Nah itu dengan cara yang tadi. Cukup lokasi doang itu malah ya gila. Lokasi atau ya algoritma Atau yang temennya pas yang sering temennya gitu berinteraksi ya. gitu ya. Iya. Karena kan ketika kita lagi di sini kita udah dianggap sedang ini gitu. Oh Pantes. iya. Tiap kali habis syuting kok aneh-aneh terus keluar algoritma. Cewek joget mulu, gue gak pernah nonton padahal gitu kan. Kok ada di home gua gitu loh kan. Ternyata begitu cara kerjanya ya. Gila. Berarti itu salah ya kayak gitu ya. Gak benar itu ya dari suara apa. Enggak. Nggak benar ya. Itu salah satu teori konspirasi yang menyebar dan dipercaya banyak orang. Oke. Gokil. Wah ini sangat Ini insightful sekali. insightful dan enlightening Iya, ini. akhirnya masih ngotot mas. Soalnya banyak dengerin terus. Soalnya Iya. banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Ternyata enggak ya dari cookiesnya apa segala macam. Tetap ngambil dari situ ya. Sesimpel kita sekarang belanja deh. Belanja. Coba deh lihat sekarang template-nya kita belanja di tempat manapun. Padahal kadang-kadang kita cuma beli produk yang nggak penting. Di akhirnya kan kita diminta nomor HP. Oh iya. Gue Pasti belanja benar. obat aja sekarang. Udah beli obat. Udah payment. Udah tuh. Kak boleh minta nomor HP-nya nggak? Oh. Buat member dan lain-lain. Nah itu member itu salah satunya nanti datanya akan dilempar ke agregat. Oh. Buat untuk kebutuhan iklan. Yang buat member ya. Nah kalau Oh, iya. di sosial media itu kita selalu diminta izin buat personalized ads. Nah itu Oh iya. ke arah Iya, sana. iya. Gue tahu tuh di Facebook. Gitu-gitu ada tuh personalized tuh. Makanya gue kalau ditanya nomor HP gitu kadang gue buang Iya. satu sih, buang satu Iya, angka gitu benar. jadi kayak Kasihan nomor HP sembarangan. sembarangan. Iya, kalau gue selalu gue nggak pernah Selalu gue. deh. Kalau nggak tegas saya di awal nggak, saya nggak mau ngasih nomor HP gitu. Nah, mungkin Susah kalau kalau dia nggak bisa masuk mas kalau Iya, gitu. kalau Susah saya, kalau lu. kalau saya nggak enak kalau saya tuker nomor HP saya. Iya, pasti kasih yang palsu kalau saya kasih yang palsu aja dah ya kan. Iya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu mas kalau kebocoran data itu berbahaya gitu kan. Maksudnya banyak juga loh orang yang ngasih nomornya mereka karena mereka ya gue mau ngapain pun juga pasti akan bocor anyway data gue entah lewat cookies lah lewat mana. Sebenarnya apa sih bahayanya kebocoran data mas? Sesimpel kita ngeliat contoh kasus deh ya. Di tahun 2015 ke bawah, lihat deh cara kerja pelaku penipuan. Pelaku penipuan zaman 2015 ke bawah, itu dia nelpon orang, nargetin orang. Dia nggak tahu siapa yang dia hubungi. Iya. Mama minta pulsa dan lain-lain dia nggak Oh tahu. iya nggak tahu dia iya Tapi benar. semenjak banyaknya kasus bocoran data, dia ngubungin kita sekarang udah tahu nama kita siapa, Namanya, oh iya, data sih. kita apa. Nah itu salah satu contoh buruk dari kebocoran data. Jadi pelaku bekerja dengan cara yang udah dia tahu siapa yang dia mau hubungi dan dia bahkan udah tahu jenis kelas ekonomi korban Iya. dan lain-lain. Jadi lebih membantu para kriminal bekerja aja dan yang lagi-lagi yang dirugikan kita. Gitu. Iya, karena informasi itu bikin ini ya, bikin Iya. si penjahatnya jadi satu langkah lebih maju lah gitu Dan ibaratnya. korban akan cenderung bisa percaya Bisa gitu. percaya. Benar. Iya. Kan dulu kan kadang-kadang misalnya beli pulsa, nulis nomor sama nama ya Dan kan. itu aja yang kayak itu aja dijual itu kan, yang nomor kita catat, apalagi yang lain gitu. Makanya kalau mindsetnya setiap kali kita dimintain data harus ada pertanyaan kayak Untuk apa? gitu. datanya untuk apa gitu. Oh gitu. Kalau masuk komplek gimana mas? Ya kan, titip KTP ya. Nah, Kita tinggal di komplek yang sama kayak gitu lagi ya. jadi kalau itu seharusnya itu makanya penting suatu kebijakan. Nah Indonesia udah mulai, kalau di Eropa kan ada yang namanya GDPR.
GDPR itu ketat, kayak lu nggak bisa sembarangan ngambil data orang terus nggak dijelaskan mekanisme pengelolaan data seperti apa, terus mekanisme data ini akan dihapus, data retentionnya berapa lama itu harus clear. Nah kan kalau kayak gini kan kadang nggak clear kan, lu nyimpen data orang di scan terus disimpan di mana nggak clear. Nah makanya nanti nggak tahu, Indonesia tuh udah punya undang-undang namanya PDP, pelindungan data pribadi. Walaupun sampai sekarang itu undang-undangnya belum ada aturan-turunan yang lebih jelas. Cuma seharusnya itu nanti membahas soal itu gitu. Kayak seharusnya harus jelas. Lu nggak bisa mintain data orang terus tapi lu nggak bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa gitu. Soalnya di sini begitu emang kayaknya gampang banget gitu loh ngasih data. Ngasih KTP, ngasih apa? Gue dari dulu selalu takut tuh. Soalnya menurut gue informasi itu bisa dipergunakan sama orang yang nggak benar. Tapi untungnya kayak iPhone gitu. Misalnya sekarang udah ada nih fitur-fitur kayak misalnya kalau dari nomor yang nggak dikenal langsung mati, nggak keangkat. Oh gitu. Iya, kalau lu nyalain jadi nomor yang gak dikenal nelpon lu misalnya, itu langsung mental. Udah ada tuh dari iPhone tuh. Nah, ini kita langsung masuk nih ke pembicaraan yang selanjutnya. Ini adalah debat panas ini ya kan antara iPhone dan Android ya kan. iPhone versus Android, yang mana yang lebih aman, Mas? Aslinya pakai itu lagi, udah tahu lagi. Sebenarnya dua-duanya nggak ada jaminan aman. Gitu. Yang tadi bahasan kita yang di awal tadi, ketika kita emang udah ditargetin dengan banyaknya pengetahuan kayak tadi, produk-produk kayak Pegasus itu ada, ya artinya nggak ada jaminan lagi. Makanya ketika emang udah ditargetin ya possible aja kayak kita jadi korban. Tapi kalau dibilang kalau kita agak objektif, mungkin yang agak membantu itu yang agak lebih better mungkin iPhone. Dalam konteks iPhone ini kan nggak bisa nginstal aplikasi di luar App Store. Android bisa. Nah mungkin itu salah satu celahnya gitu. Cuma di bagian itunya aja gitu. Kalau selebihnya mungkin ya tergantung orangnya aja nyamannya gimana. Tapi kalau untuk jaminan keamanan, walaupun dia dulu Apple ngejual itu sebagai jualannya gitu, aman, privacy dan lain-lain gitu. Tapi ya semenjak kejadian Pegasus ya itu runtuh gitu. Iya. Tapi kan kalau pakai Pegasus kan mahal sekali harganya kan. Maksudnya. Tapi ya kalau untuk konteks yang murah yang tadi ya itu perbedaannya, lu nggak bisa nginstal aplikasi di iPhone dari luar App Store. Tapi kalau Android bisa dari luar App Store kan. Kayak dari Play Store tadi. Sehingga itu yang membuat iPhone tuh lebih tertutup ya. Lebih tertutup jadi nggak gampang masuk virus gitu. Berarti Android itu berbahayanya tuh karena dia bisa mendownload di luar aplikasi App Store. Ya itu salah satu pintu dan udah banyak yang kejadian kan akhirnya kan orang menjadi korban dari sana kan. Gimana tuh Mas? Ada ceritanya? Ya itu yang kasus tadi, aplikasi kurir, aplikasi undangan. Itu Android tuh ya? Itu Android. Itu nggak kena di iPhone. Nggak ada pengguna iPhone yang kena kasus itu. Itu kenanya di pengguna Android. Yang tadi yang situs Play Store-nya mirip itu ya tadi. Iya, atau dikirimin .apk langsung aplikasinya. Kadang gitu pas ngirim itu kan kalau diklik di iPhone kan nggak kenapa-napa kan. Nggak bisa install ya. .apk nggak bisa. Iya. Makanya itu yang jadi korban pengguna Android. Soalnya di iPhone ada juga sebenarnya untuk install aplikasi di luar App Store namanya Flight Test atau apa gitu namanya. Kayak ada game-game beta gitu. Kalau Flight Test itu dari Apple-nya langsung. Itu untuk aplikasi yang belum dirilis ke publik. Jadi beta test gitu loh. Nah, itu lebih ya cuma untuk kebutuhan beta testnya aja gitu. Tapi udah approve lah dalam tanda kutip. Ya itu udah melewati proses auditnya Apple juga gitu. Berarti ya. Berarti karena ekosistemnya itu tertutup malah lebih melindungi gitu ya. Kecuali iPhone-nya di jailbreak itu baru selesai itu ya. Makanya di kasus Meta tadi, Meta itu pernah bandel dia lewat aplikasi VPN itu, akhirnya aplikasi VPN-nya dibantai sama Apple, di take down. Karena dianggap melanggar itu privacy tadi. Anjir, di take down dari App Store ya. Langsung gak bisa dipakai. Jadi berantem dua company dulu. Ngeri. Masih agak ketat lah. Kalau mungkin Apple itu masih agak ketat, prosesnya itu masih berjalan gitu. Walaupun ya itu tadi salah satu pintu yang agak ngebantunya di sananya aja untuk jaminan ke penggunanya ya. Iya. Walaupun tidak absolut tetap ya Mas ya, tapi untuk melindungi dari hacking yang sehari-hari itu yang di daily mungkin cukup bagus tuh. Kayak gue pernah dengar yang si John McAfee yang interviewnya itu ngomong kan 50% HP mau itu iOS mau Android itu udah keinstall kilogram malware semua 50%. Dan kita nggak tahu kalau level backdoornya udah mainnya di hardware. Iya. Kita nggak tahu kalau itu udah terjadi gitu kan. Iya. Cuman lebih susah aja kalau di iPhone gitu maksudnya. Tapi gitu kan ya. itu ketika udah main di level itu kan juga yang bisa ngakses yang di tinggi-tinggi kan. Yang udah top. Kalau lu udah jadi target banget lah ibaratnya gitu. Bukan kayak orang misalnya saya pengen nargetin ya udah sejuta orang random aja, bukan yang kayak gitu. Lu mungkin agak lebih susah gitu loh. Tapi kalau untuk di konteks kehidupan sehari-hari ya itu yang tadi. Android mungkin agak melelahkan di bagian itunya aja. Dan orang-orang banyak jadi korban. Ada tips nggak biar Android
aman gitu untuk user Android yang nonton ini? Sebenarnya Android itu sekarang itu by default itu udah ada settingan yang tidak mengizinkan penginstalan aplikasi lewat Di luar Play Store. Play Store. Tapi biasanya itu dimatiin sama penggunanya karena kadang-kadang mereka mau ngedownload aplikasi yang emang nggak ada di Play Store gitu. Nah itu yang salah. mod ngegame gitu, yang Dan- nge-cheat gitu Ya, kan ada dan, gitu. dan Saya gitu sebenarnya korban itu nggak tiba-tiba jadi korban dengan ngeklik doang, enggak. Iya. Jadi misalnya ketika aplikasi.apk itu dikirimkan ke korban, dia itu setidaknya butuh 2 kali klik, bukan sekali klik, sampai akhirnya jadi korban. Jadi pertama kali klik itu Android tuh ngasih peringatan, aplikasi ini bla bla bla, Iya, Tidak terdaftar di Play Store nah, misalnya gitu ya. run anyway atau enggak. Oh iya. Nah, ketika korban klik misalnya run anyway atau install anyway, Iya. tak baru dia kena, tak udah. Sebenarnya bukan sekali klik. Iya. Gue sering lagi dulu buat main game gitu nge-cheat Iya. Yang gitu. dibajak ya. Pakai mod gitu kan. Mod. Nah, untung ada VI di sini Son. Parah gitu ya. Berarti kalau misalnya mau aman, udahlah install yang di Play Store aja gitu ya. Ya aplikasi-aplikasi aneh di luar Play Store nggak usah deh gitu. Nggak usah, iya. Ya biasanya kalau sayang sama orang tua atau apa ya mendingan fitur itu dinyalain gitu kan. Oh, gitu. Kadang-kadang orang tua kita kan kita nggak tahu kan. Oh iya. Itu salah satu media pembukanya dari sana gitu. Kalau Oh, iya. untuk kita yang gunakan sehari-hari mungkin nggak apa-apa lah. Kita mungkin lebih aware gitu. Tapi kalau kadang orang tua ya mendingan anaknya yang ngejagain lewat itu. Iya, ngeri juga ya kalau orang tua kan nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya. Apalagi mana sekarang alat hacking juga makin lama makin kecil lagi Son. Ya kan? Lu nggak perlu pakai komputer kadang-kadang. Lu tau nggak alat hacking terkecil di dunia? Apa tuh? Ya kan? Yang pertama tuh ada Flipper Zero namanya Mas ya kan. Itu adalah sebuah ya pasti Mas sudah tahu sih kalau itu sih. Bisa ya Sorry ya. itu. Sorry. Hampir digampar Ya kan tadi. ini saya mau kasih tahu yang nonton aja ya kan. Yang Ini tahu ya. tuh, hah? Anjing dibawa. Dibawa coba lihat Mas, gila. Ini barangnya ini dia Flipper Zero, Flipper gila. Zero langsung. Ya kan, Flipper Zero ini adalah kunci mobil gue lempar dulu. kunci mobil. Oke. Jadi Flipper Zero ini adalah sebuah alat yang berbentuk seperti Tamagotchi kecil, harga juga masih terjangkau gitu ya. Tapi dia tuh bisa menjadi alat hacking yang luar biasa gitu ya Son. Iya. Untuk orang-orang yang paham tapi karena sebenarnya fungsi utamanya itu buat nge-cloning sinyal ya Mas ya. Dia bisa nangkep sinyal apapun, banyak sinyal dan itu disimpan. Sesimpel kayak di rumah sinyal remote, infrared gitu kan, itu bisa direkam. Jadi ketika misalnya kita ngeklik tombol, dia ngerekam, kita bisa nyimpan. Jadi kita ketika kehilangan remote ya udah tinggal pakai ini. Nah, Termasuk mobil. Termasuk mobil. Nah makanya ini tuh di beberapa negara udah di-ban. Karena kasus pencurian mobil, tapi sebenarnya cuma kena di mobil-mobil yang zaman-zaman yang udah tua. yang udah tua ya. Jadi di mobil yang zaman sekarang sih udah nggak kena gitu. Tapi kalau mobil-mobil zaman dulu tuh masih kena, masih ketangkap sinyalnya. Dulu itu sedulu apa? Maksudnya tahun 2000 di bawah 2015 kah? Makanya under Motoba, 2010 kali ya. Oh, Tapi nggak under menutup kemungkinan di atas di bawah 2015 ada yang kena juga gitu. Kayak yang mau pada saat mobilnya tuh udah tercomputerize gitu ya, pokoknya Iya. bisa kena ya. Iya. Soalnya Soalnya ini sesimpel yang remote-nya aja. Oh yang remote-nya, remote-nya iya, doang. yang remote-nya ya. Remote buat buka pintu itu. Jadi ini banyak banget ya bisa apa nge-clone RFID, nge-clone Iya. infrared ya kan. Sesimpel misalnya masuk komplek kan pakai kartu aksesnya itu bisa di-clone di sini, kartu itu Oh bisa di-clone iya di sini. bener kartu itu Atau mau bisa juga. ngegangguin orang di sekitar kita juga bisa. Oh. Sesimpel nih ya, HP-nya pada HP dia nyala aja, kan? Mas. Enggak, ini bukan ini bukan gangguan yang mengganggu. Ini cuma kayak kalau ini berfungsi Iya, ini apa nih? ketika gua mau gangguin orang biar dia nggak sibuk sama HP-nya. Coba. Nanti dihajar sama notif-notif gitu. Lanjut apa nih? Apple TV keyboard. Ada loh. Ini buat apa ya? Itu mengganggu orang aja, jadi nongol terus. Langsung gini. Jadi di spam gitu. Gila. Gila. Jadi kayak di spam pakai Iya, notif-notif gitu ya. notif gitu. Bluetooth device requires edition. Oh iya. Ini Iya, berarti iya, mau iya. maksudnya dia mencoba connect ke sini Ya, gitu itu ya. namanya dia Bluetooth spam. Jadi dia nge-spam Bluetooth tek. Jadi HP yang di sekitar ini apapun itu Apple atau Android kena semuanya. Dan Dan ini salah satu Bluetooth spam ini yang nggak ada di awal di Flipper ini, jadi harus diinstal dulu. Nah itu banyak tuh di luar itu yang bikin apa alat-alat anehnya yang bisa diinstal sini gitu. Kayak software-softwarenya So, iya. gitu ya. tambahannya Jadi gitu ya. dia aplikasi suatu alat yang bisa tetap dimodifikasi terus ditambah-tambahin. Gitu. Gila banget ya. Ya gue juga tahu kalau misalnya kayak hacker gitu bisa pakai ditambahin antena katanya Ya, ESP32 ada yang atau pakai apa bisa gitu. dicolokin lagi Tambah-tambahin antena lagi. buat memperluas daya jangkaunya gitu. Buat bikin wifi palsu katanya bisa juga katanya. Ya. Ya kan? Langsung dikelilingin wifi palsu katanya pakai antena-antena gitu. Jadi kalau misalnya tadi lah yang kunci mobil lah. Jadi misalnya orang pas buka gitu, tak terus langsung ketangkap di sini bisa ya. Jadi cara kerjanya itu misalnya sesimpel apa ya, kita mau nangkep sinyal
Itu dari Bluetooth kan itu? Enggak, dia dari masuknya itu RFID, NFC. Nah ini tinggal kita tinggal pilih. Kalau misalnya kayak kontaknya remote dalam rumah nih, infrared. Kita tinggal run nih, learn new remote. Nah ini ketika dia kedip-kedip ini dia lagi nunggu trigger. Nyari ya. Ketika triggernya dimencet, udah tap dia nangkap, ya udah kita bisa simpan gitu. Maksudnya nggak perlu nempel gitu ya pada saat Nggak perlu nempel. Gila. Ibaratnya masih di dalam area jangkauannya dia gitu. Iya. berapa meter kira-kira? Bisa- Dekat ya? Tergantung ini kan kalau ini kan nggak ada extendernya nih. Kalau pakai extendernya mungkin lebih luas. Mungkin di area segini masih ketangkap. Jadi misalnya nih orang bisa keliling parkiran di mall gitu. Iya. Kunci-kunci mobilnya itu bisa Mas. Iya, untuk mobil-mobil yang jadul tadi kontaknya Iya, bisa. Jadi tinggal kelilingnya. Dia tinggal Nangkep nyalain nih. aja, duduk diam udah nanti dapat nih. Lihat terus tinggal lihat orang, oh dia mau mobil mana, udah. Buka tak gitu. Nunggu orang lain Edan. buka pintunya Iya, makanya gitu di ya? beberapa negara ini Nunggu sinyalnya jalan, di kan? ban karena itu gitu. Iya bener, yang gue tahu di Amazon tuh udah nggak bisa, udah nggak boleh dijual tuh, udah di ban tuh di beberapa negara karena jadi keresahan, jadi bridge gitu ya, keresahan Iya. untuk bridge ya. Soalnya harganya nggak semahal itu kan Mas ya. Cuma Kalau saya di Indonesia kayaknya harganya agak murah, mahal ya. cuma kalau dibeli dari luar masukin ke Indonesia pajaknya setengah dari Setengah harga. harga ya. Padahal Iya, ini sebenarnya pertama kali dibikin katanya buat uji keamanan katanya Mas. Iya, sebenarnya alat bantu. Heeh. Alat bantu kayak orang-orang kayak kita ini cuma untuk ya sama buat mainan lah. Ah. Cuma emang ya apapun segala sesuatu sama kayak internet ketika Tangan orang dibuka jahat. akan digunakan dengan segala macam kan. Ada yang pakai buat hal-hal positif, ada yang pakai buat hal-hal negatif. Sama kayak gini. Gitu ya. Kalau yang fitur USB attack-nya tuh USB Iya. attack apa USB apa ya namanya? Bad USB. Bad USB. Heeh. Ya, itu sama, betul, itu betul. kayak dia pakai jadi ya colokan lagi tinggal colok aja. Tak, Selesai. kena. Jalanin komen langsung. Cukup dicolok atau Mas Dicolok perlu dong, dicolok. Jadi dari sini tinggal diatur, Dicolok ke laptop orang. udah. selesai udah langsung cukup colok dong. Langsung jalanin komen yang kita mau. iya, dan alat-alat serupa ini banyak gitu. Jadi Iya, bukan iya, cuma iya. flipper, banyak alat-alat yang lain. Ada yang gambarnya bebek tuh, iya. tahu tuh ada tuh. Oh. Itu banyak yang bikin kayak gini, tapi emang untuk saat ini itu ya flipper yang mainstream lah jadinya akhirnya. Iya, Nah, Iya, gila sih. Soalnya tuh nyolok nggak perlu kayak main-mainin komputernya dulu baru Iya, baru dia jalan. auto kan. Nah. Kan, Tapi bisa masukin Sedan. komen kita sendiri, Iya, Mas. enggak auto yang udah dari sini, yang udah dikonfig sini, Iya. colok udah, itu udah. Oh. hitungan detik pasti. Ya. Iya, auto running. Kalau zaman dulu tuh kan kayak kita punya USB ini loh, zaman-zaman virus Madaf itu. Iya, Itu kan iya, sama, iya, itu kan iya. auto run kan dia kan. Oh, iya, Tang iya, gitu kan. iya, virus Nah. madap. Iya, iya. Yes, Madaf itu bisa dipakai buat nge-hack satelit. Oh, connect Gila. satelit. Gila. Iya, Ngeri iya, iya. banget loh. Punya ternyata malah di bawah barang di sini ya ternyata ya. Keren banget ya, tapi harganya berapa, Mas? Kemarin beli. Ini kalau nggak salah 5 jutaan deh. 5 jutaan, Iya kan deh. nggak terlalu ini kan. Keren tapi emang tuh alat. $500 lah gitu kan. 300 kalau nggak salah, 300 $300 dolar. Iya, iya. 5 juta 6 jutaan. Bisa buka gerbang juga katanya kalau nggak salah. Iya. Ini Gerbangnya gue sampai RFID. sekarang itu make ini buat masuk ke rumah. Jadi kayak portal pos itu kan pakai kartu kan. Ya udah gue tinggal tempelin udah kebuka gitu. Karena kan kartunya kadang suka nggak kebawa kan, atau di mobil hilang Ih, gitu. gila ya. Iya. Jadi kalau lu mau ke komplek orang lu copy-copyin aja semua kartu teman Iya, lu kayak ya. kadang security doang bingung. "Tuh, itu dia pakai alat apa ya?" gitu. Udah kayak watchdog ya. Alatnya Pengen beli jadinya gue. ini kalau untuk kehidupan sehari-hari membantu. Mungkin Useful ya. Bukan cuma untuk orang yang paham ginian, tapi buat orang awam gampang banget. Tinggal yang tadi, tinggal di run, nangkep ini. Kalau kartu itu sesimpel tinggal ditempel. Nanti dia akan copy. Ada kartu. gitu ya. Mau dicobain, tinggal ditempel. Ada, Mas. Jadi udah. makasih deh. Nah, Jadi dulu tinggal ditempel. Akhirnya Nggak di mau. duplikat udah. Bisa duplikat e-tol nggak Mas? Iya, jadi cara kerjanya kayak gini nih. Sorry. Cara kerjanya saya kartunya e-tol bisa dirubah nggak value-nya pakai itu, Mas, jujur? itu kayaknya keamanannya udah lebih better ya. Kalau Oh, gitu ya? dulu tuh sempat ada yang nemuin celah keamanannya di situ. Kalau sekarang mungkin udah lebih baik. Karena kalau e-tol itu kan udah pakai NFC ya. NFC sekarang. Jadi kayak gini doang. Nah, ini yang simpen. Jadi lu tinggal, ini kan pintu rumah gua nih. Emulet udah. Pintu rumah gue. Nanti tinggal ditempelin. Oh, Tak, iya. Tak langsung kebuka ya. Lu gak takut bang kayak ada orang lain yang punya device yang sama terus kayak gitu juga? Ya makanya kalau konteksnya kartu itu kita bisa pakai RFID protector. Oh. Oke. Nah, itu bisa dipakai alat-alat kayak ada sampai sekarang itu ada tas juga. Namanya Faraday bag kalau nggak salah. Itu buat nutup sinyal. Jadi kayak misalnya kita itu juga bisa berguna untuk alasan privacy. Jadi sesimpel kita lagi mau ada di sini, terus kita nggak mau ada orang yang tahu kita lagi di sini, HP dimasukin segitu semua udah
ketutup, udah sinyalnya ketutup. Tasnya itu ya. Oh, tas begitu. Bisa itu Mas, misalnya dimasukin ke dalam tas terus nggak kedetek kita di mana Iya, gitu. Itu namanya itu dia soalnya ngeblok sinyal. Oh berarti di telepon nggak masuk dong? Iya. Oh. Serba salah ya. Berarti di Find My iPhone aman ya kalau begitu ya. Aku tidur dulu ya, Iya, masukin ke iya. dalam, diikat di bawah HP-nya gitu kan. Iya. Iya, itu bisa. Bisa Itu ya. salah satu ya itu. Tips ini. Tips juga. Langsung ke arah sana dia, pinter juga ya. Nama alatnya apa ya kalau mau ngasih e-commerce? Namanya tuh Faraday bag. Faraday bag. Faraday bag ya. Oh. Toko hijau atau kayak orang Michael ada ya? Faraday gitu ya? Ada. Iya. Faraday Itu bag. sebenarnya untuk alasan privasi. Misalnya di pertemuan-pertemuan sensitif itu juga biasanya ada tuh ketika misalnya ada pertemuan sensitif yang dianggap nggak boleh bawa, nggak ada yang boleh bawa HP, nanti itu HP-nya dimasukin situ baru pertemuannya dilakukan tanpa device. Gokil. Dan ada juga untuk alasan kayak tadi kartu-kartu nggak mau tiba-tiba ada orang tanpa kita sadari ngopi kartu kita gitu. Nah itu bisa kalau itu ada RFID protector kayak wallet atau dompet yang sekarang udah ada fitur yang nutup buat ngelindungin kartu. Itu bisa digunakan. Gila. Tapi tadi berarti soal e-toll itu bisa di copy, bisa di cloning Bisa. pakai itu. Duplikat gitu bisa. bisa. Tapi nggak bisa dirubah value-nya. Ya makanya tergantung keamanan ya. Kalau emang kita bisa nemuin celahnya, mungkin bisa gitu. Oh iya. Dulu tuh pernah ada kasus kayak itu. Jadi dia bisa nambahin saldo e-toll dia sendiri. Gitu. Gila. Tapi sekarang kayak udah keamanannya mungkin seharusnya udah lebih baik ya. Karena tidak kedetek itu masih Iya. kan. Cuman kartu doang bro itu. Bebas. Nggak terdaftar ke nama lu misalnya atau ke nama siapa ya kan. Yang ngeri ntar pas yang itol yang di depan mobil itu nanti yang RFID itu yang dipasang. Oh iya. iya. Tapi Wah, kan itu- ada plat nomornya. Di foto kan plat nomor Iya. tiap kita Iya. masuk tol. Kan bisa diduplikat. Oh iya benar Pakai ini doang, juga. Oh iya nomor palsu aja banyak sekarang ya biar Iya. kalau ke foto nggak Ya kan kenapa-napa di ya. Amazon Son. juga ada tuh yang alat buat Reflektor ya. nutupin pakai daun, yang pakai kontrolnya pakai remote. Oh, buat mobil? Nutupin plat nomor. Jadi setiap dia ketemu kamera, Oh iya, tinggal nutup dia sendiri. pencet nomor, jadi nanti platnya otomatis tutupin pakai daun. Waduh tips lagi nih. Gue tanya yang stiker yang orang banyak di sosmed Pakai gitu kan. daun sih tapi Pakai iya, stiker gitu ya. Ya, itu daun-daun kayak itu, jadi kayak Biar alami ya? Itu cuma ya kelihatan alami. Oh. Bangke tuh dia daun jatuh tapi Iya. di plat mobil ya. Gue baru tahu itu sumpah. Itu Iya, ada iya. dijual. Kalau yang lainnya pakai plat yang ditempelin stiker yang biar kalau di kamera kan nggak kelihatan kan. Reflektif Nah, itu ada yang yang kalau kayak di gitu. foto iya, jadi iya. hilang. Foto belas hilang. Tapi yang lebih bagus sebenarnya daun itu. Karena lebih alami kan. organik. Gila bener juga. Ada tuh dia masa nih gila. Aduh. Abis ini Son beli deh abis itu. Ya, lanjut Son. impor deh. Iya. Lanjut. Iya. Alat hacking terkecil. Oh, alat hacking terkecil ya. Gue yang tadi ya USB cable di Lightning. Ini khusus yang iOS ya, iPhone ya. Jadi gue lihat dari si Ryan Montgomery itu yang salah satu white hat hacker juga. Jadi dia punya alat itu benar-benar sama kayak kabel charger iPhone dan itu dijual waktu itu oleh NSA kalau nggak salah ya. Itu kayak $20,000 kalau nggak salah. Itu sama. Jadi bisa cuma modal colok doang kayak tadi yang Mas Teguh ceritain itu cuma colok udah bisa komen semua kan. Dan itu di dalamnya bahkan ada wifi-nya sendiri. Ya kan bisa ngatur komen dan bisa diakses dari jarak jauh pastinya kan karena punya wifi-nya sendiri. Gitu dicolok langsung buyar tuh di situ ya. Colok Dan sekarang itu makanya harganya cuma ratusan dolar kok, udah nggak mahal. udah nggak Mahal mahal. ya? OMG cable kalau Iya, nggak salah OMG namanya. cable. OMG cable. $500 mas harganya mas Enggak, begitu. under di bawah itu Di mahal. bawah. Sekitar segitu Kayak tadi harganya ya. 100, 200, $100 Iya. bahkan. Ih. Jadi kabelnya benar-benar sama dan punya Iya. fungsi ngecas kayak kabel biasa. Jadi minim orang nyadar lah. Orang nggak tahu lah ya. Orang nggak tahu Ketika dan dicolokin. nggak nyadar dia. Ya makanya tadi kan yang berhubungan sama konteks yang kita bicarakan yang free charging di public space. Nah kan. itu Benar. tadi bahkan nah itu namanya just jacking kalau orang sebutnya ya. Just jacking gitu. Jadi misalnya di bandara atau di mana yang ada free charging, orang tinggal naruh di situ udah kabelnya. Nah, kabel sama kepala casan gitu ya. Itu panen banget itu kalau banyak yang Iya, pakai. panen Oh banget. gitu ya. Itu maksudnya harus dikontrol dari jauh kah? Ada orang yang buka komputer nungguin kecolok apa gimana? Yang setahu gue sih bisa sejauh 40-an meter masih bisa sih. Kalau itu sih 40-an. Cuma kalau wifi sih kayaknya bisa luas ya. Kalau udah bisa punya wifi sendiri gitu. Ya makanya tergantung autonya. Nah, Ketika itu, dicolok Mas. itu auto yang running itu apa gitu. Itu. Oh. Kadang nyolok yang tadi kiloggernya apa segala macam. Jadi kadang atau nggak perlu full comment. ditungguin misalnya Iya. oh sampai dicolok ada yang nungguin misalnya oh udah kecolok nih baru Ya kan bisa jadi itu juga trigger kan buat nge-trigger sesuatu yang Iya. bisa langsung running di situ kan. Iya, Kita nggak tahu. Gila Gitu. Lagi banget, di murah sekali loh itu untuk alat-alat kejahatan sangat murah loh itu loh. murah sih apalagi orang Again itu awalnya digunakan untuk ya kebutuhan riset, penelitian dan lain, tapi akhirnya disalahgunakan. gitu. Iya, Salah iya. gunakan akhirnya. Apalagi orang kalau misalnya udah kebelet pengen nyolok kan udah nggak mikir lagi sih. Udah nggak mikir lagi.
Udah gak mikir lagi. Tergesa-gesa ya kan. Tergesa-gesa Gimana udah. caranya apapun gua katakan gitu kan. Benar. Yang penting cepet nyolok aja dah. Udah. Iya, lu ngomong apa juga iya gitu ya Son ya. Ya kan. Di zaman hacking seperti sekarang Mas, di mana paling aman buat naruh duit? Bank, kripto, e-wallet, Atau cash keras atau apa berangkas. berangkas apa di bawah kasur Mas? Dulu sih kita punya mindset bahwa nyimpen uang di bank itu aman kan. Tapi semenjak banyaknya kasus itu kayak karena gue kasihan ya ngelihat orang-orang yang jadi korban. Iya dulu kan mindset orang nyimpen uang di bank itu aman gitu. Tapi ketika dia udah jadi korban, misalnya social engineering ataupun yang tadi itu, bank itu bisa berlindung di ada satu pasal yang intinya pasal itu menyebutkan ketika kelalaian itu dari sisi korban, Pribadi, bank nggak akan tanggung jawab. Benar. Kalau phishing sih iyalah. Dan itu kan jadi menyeramkan kan. Jadi artinya lah terus jaminan yang ditawarkan apa? Karena oke lah bank emang nggak ada kelalaian di sana, kelalaian pengguna, tapi tetap kelalaian ini seharusnya dilindungi. Biar gimana nggak yang tadi kita bahas. Ketika sistem anomaly detection yang berfungsi seharusnya itu mencegah untuk korban mendapatkan kerugian yang lebih besar gitu kan. Nah, oke kalau ditanyain apakah bank masih aman, tapi hindari. Jadi lu nyimpen dong di tabungan, nggak usah pakai ATM, nggak usah pakai M-banking lain-lain. Mungkin itu aman. Oh, jadi nggak boleh connect ke internet, Iya. ke HP gitu ya? Mungkin itu lebih Susah aman mau karena transfer ATM ya? lu bisa jadi korban skimming kan. Iya. Skimming ada di ATM sepi gitu kan. Iya, Kalau iya. lu pakai M-banking atau digital banking bisa celahnya yang tadi. Jadi Tapi ya, kalau skimming gitu-gitu emang nggak bisa kayak minta pertanggungjawaban ke bank ya gitu? nah kalau skimming itu banyak bank yang masih mengganti karena nggak ada kesalahan korban kan. Iya. Nah, Oh, kalau iya, iya. kalau skimming tuh sampai sekarang tuh Bali tuh paling banyak kan, makanya yang ditangkap Oh, bule-bule itu. Nah itu kalau biasanya bank itu ganti karena emang ya korban nggak tahu, dia taunya dia cuma transaksi di ATM, ATM-nya tapi dia nggak tahu disusupin. kalau ATM-nya udah kompromis gitu. kan. Jadi nggak ada M-banking, nggak ada kartunya. Iya. Kalau lapor SPT gimana Mas? No, gak usah ngomongin itu di sini, gak usah, gak datang usah. datang ke teller gitu kan. Tidak datang teller, saya yang teller ngomongin di sini, oke? Kalau dari e-wallet gimana Mas? Naruh duit di e-wallet aman nggak? E-wallet itu kan ada jumlah maksimal kan. Ada sih. Nah, 2 juta paling. iya. Masa sih? Enggak 25 kalau nggak Lebih salah. lah. 25. Ada yang 100 kayaknya deh, enggak ya? Enggak. Kalau nggak salah e-wallet itu 25 deh. Dulu 25 dulu ya? tuh 10 pelan-pelan naik. Lama-lama naik dia setahu gua iya. 25. Ya sama e-wallet tuh ya ke masalah yang tadi lagi. Ketika udah kena masalah yang tadi, ya udah bisa dikuras-kuras juga. Dan sampai sekarang masih banyak juga kan kejadian e-wallet tadi bobol bla 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 itu Iya, dikuras gitu. Kalau naruh di kripto Mas, naruh di apa USB itu kan, Iya, itu. wah high tech banget tuh ya kan, kode-kodenya taruh di USB. Iya kalau pakai, nah itu ada resikonya. Dulu orang siapa ya? Yang hilang di tong sampah itu Iya. bukan? Bukan yang yang dia CEO perusahaan Finland. Dia beli Ethereum kalau nggak salah dari zaman kapan. Terus sekarang itu nilainya kalau nggak salah entah udah $1 juta apa $1 billion. Itu hilang. Iya itu banyak tuh kejadian tuh. Nah itu kan lebih aman sebenarnya pakai hardware-nya kan. Jadi kayak ada bentuk fisik. Tapi ya itu ketika hilang ya udah lu hilang semuanya. Gitu kan. Nah, Iya, ya kayak kan? di TikTok banyak Sama kan. kayak kalau Banyak. nyimpan cash keras di rumah dimakan rayap gitu kan. Iya. Oh iya. Lupa kasih Sama kayak kamper gitu. gitu kan. Oh Selesai. iya. Tapi Sama di kayak wrapping gitu. kan bisa di wrapping katanya waktu itu. Bisa. Di wrapping pakai plastik kan. Yang penting nggak ini. Iya. Nggak kena apa udara atau apa yang Udara, bakteri iya. lah pokoknya. Oh lah. iya benar. Cuman kan mau Kalau nggak kuning nanti dia. Iya. Kalau kayak kripto ini kan bisa, wah lu naruhnya banyak sekali. Cuman dia resiko hilang itu ya Bang. Dan banyak cerita-cerita hilang itu yang dia hilang di tempat sampah apa segala macam. Di US tuh ada cerita lucu. Gue kalau nggak salah ada dokumenternya di Netflix itu. Jadi ada kasus perampokan kripto yang nggak diketahui. Terus tiba-tiba itu udah pelakunya nggak pernah ditemukan, hilang, kasusnya lenyap. Terus tiba-tiba ada satu orang melaporkan rumahnya dirampok. Oke. Dirampok, salah satunya yang hilang itu kriptonya dia. Aduh, dompet kriptonya itu ya. Dia ngelapor ke polisi ngelakuin investigasi. Akhirnya menemukan kerucut bahwa oh ternyata orang yang selama ini kita cari ini dia. Kena. Jadi dia kecolongan ngelapor polisi, ternyata dia buron ternyata gitu. Banyak banget jadi saldonya dia selama ini ternyata hidupnya foya-foya dari situ gitu. Gila, Anjrit, gila. iya. Itu ya resikonya kalau hilang gitu berarti Iya. ya. Terus yang paling aman naruh duit di mana dong Mas kalau gitu? Ya itu tadi bank dengan tanpa digital banking, m-banking, digitalnya ya. terus tanpa itu ya udah simpen. Oh. Mungkin itu ya salah satu yang bisa digunakan. Kripto tetap aman, mau itu fisik ataupun yang disimpan di HP kita, ya tergantung dari kitanya aja gitu. Sistemnya gimana? Iya, atau kalau mau taruh di exchange ya hati-hati sih sebenarnya kalau naruh di exchange kayaknya ya. Iya, nggak ada jaminan kan. Iya, Ketika iya. exchange-nya bangkrut atau kenapa-napa ya nggak. Karena kalau di bank kan kita masih ada namanya LPS kan, lembaga penjamin simpanan ya kalau nggak salah.
Nah, jadi ketika ada apa-apa, ya udah itu kan ada penjaminnya. Kalau kripto kan belum ada. Iya. Tetap ada resiko. Itu tapi di konteks yang kesalahan bank ya. Jadi ketika banknya kenapa-napa ada lembaga penjaminnya ini gitu. Tapi berat juga sih kalau nggak ada m-banking, nggak ada kartunya kan. Iya. Sebenarnya ada tipsnya kalau ATM itu ketika hindari tempat-tempat kayak SPBU dan lain-lain. Biasanya salah satu target itu SPBU yang ditempelin alat skimming itu karena sepi kan. SPBU tuh minim di monitor. Sepi. Iya. Dan mungkin hindari ATM yang tempat sepi. Itu biasanya dijadiin target. Dan sebenarnya kalau untuk menghindarinya, ketika mau transaksi, ketika mau masukin kartu tuh lihat aja tuh colokan dekat mulut kartu itu. Ketika terlalu panjang itu salah satu yaitu dia ditempelin lagi. Double. Jadi double. Karena kan cara kerja skimming itu alat di tempat kita masukin kartu itu tempelin alat buat ngerekam isi data kartu. Nah habis itu baru biasa itu di atas tempat kita masukin pin ditaruh kamera kecil buat ngerekam pin kita. Nah makanya transaksinya pengen aman. Ketika masukin kartu lihat bentukannya aneh apa enggak. Terus ketika masukin pin tutup pakai tangan satunya lagi. Iya. Makanya biasa gini kan orang tadinya sih supaya nggak ngeliat liatin orang luar, ternyata ada kamera di situ. Iya, gue selalu gini sih kalau gue sih. Iya. Itu mungkin jelas. Tapi kita nggak tahu kalau ada juga yang bandel di kadang-kadang di tempat-tempat restoran. Pemainnya itu ya itu orang-orang pekerjanya. Ada yang kasus kayak gitu, yang dari mesin FDC. Itu bisa. Mesin Makanya gue nggak jarang bawa dompet sih sekarang. Itu kalau di luar negeri seringnya kredit card tuh kalau gitu tuh. Iya, di tab gitu atau yang ada juga di tempelin gitu juga ada. Yang pakai itu loh, yang kode belakang CVV apa tuh? Iya, CVV. Iya, ngeri banget ya. Tapi untungnya sekarang udah ada kayak cardless gitu kan. Misalnya lo mau ngambil duit, cardless itu udah membantu banget. Gue lebih sering pakai HP sih sekarang, udah kalau narik gini pakai HP. Jadi aman gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas, kita akan sampai ke penghujung pertanyaan terakhir nih kan. Ini yang paling penting terutama untuk Gen Z zaman sekarang tuh. Karena dicuri password yang lain gak ada masalah, cuy. Password sosmed gitu kan nomor satu ya kan. Nah gimana caranya biar sosmed kita tuh gak kehack Mas? Sebenarnya paling gampangnya itu tinggal kita mengaktifkan fitur two step verification atau two factor authentication. Tapi aktifkan yang menggunakan authenticator, bukan SMS atau bukan lewat yang lain. OTP HP gitu ya. Yang authenticator, aplikasi kayak Google Authenticator. Nah itu bisa digunakan atau Microsoft Authenticator. Karena artinya ketika pelaku ingin mengambil punya kita, dia harus punya akses ke fisik HP ini kan, tempat authenticatornya. Itu aja sebenarnya udah cukup. Tapi perlu dilihat gimana cara pelaku dapat ininya kan, dapat akses ke akun korban itu. Salah satunya kan media itu lewat phishing, dan satunya lagi itu lewat yang tadi korban suka ngedownload bajakan. Iya. Jadi keikut ya, ada file yang keikut. Itu agak dihindari gitu. Tapi untuk pencegahan yang tadi aja itu udah cukup sih membantu. Lumayan lah ya. Two factor itu ya. Itu semuanya di apapun yang kita pakai. WhatsApp sekarang udah menyediakan fitur two step verification. Semua sosial media, email kita itu udah cukup membantu sih, karena ketika pelaku berhadapan sama itu biasanya udah dia bingung kan. Akan mentok dan biasanya dia akan melanjutin ke social engineering ke korban buat minta kode. Nah kalau korbannya terlalu baik ngasih ya udah. gitu. Iya gitu ya. Kalau misalnya dari HP gitu, dari SMS misalnya ya nggak pakai 2FA misalnya, kita pakainya verifikasi ke HP aja yang dikirimin kode, itu bahaya ya Mas Ian? Karena yang tadi SMS itu nggak aman. Pada dasarnya nggak aman. Tadi kan kena di BTS-nya juga kan. Iya benar. SMS itu nggak aman. Jadi ya sebaiknya hindari. Ya kayak kasarnya kayak lu pakai two step verification tapi pakai SMS ya percuma gitu. Iya. Tapi saya kadang-kadang suka kayak di WA Facebook nih ya Bang ya. Kadang-kadang gue suka kayak di WA nomor authentication gitu Bang. Di WA itu kenapa ya? Buat reset nomor password verification gitu ya? Enggak, bukan buat reset password buat ya. Masuk. Pokoknya buat masuk kali gitu. Kadang-kadang di WA suka dikirimin gitu. Oh ya, itu ketika ada percobaan pengambil alihan akun Facebook, tapi dia ngeriset akunnya, nanti Facebook ngirimin code. Nah mungkin ini dari sana. Jadi ada percobaan pengambil alihan akunnya. Tapi aman tuh berarti? Belum. Enggak, intinya pelaku belum sampai masuk. Dia baru percobaan gitu. Oh iya. Gitu ya. Tetap lah walaupun ada two factor masih tetap harus hati-hati ya. Iya. Harus hati-hati. Cuma udah two factor nyoloknya OMG cable. Sama aja bodong ya kalau kan. kita nggak aktifin two factor, siap-siap jadi fear factor bentar lagi sama gitu ya. Lo tahu tuh ya kan. Jadi bikin takut gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa aktifin juga tuh two factor authentication. Itu aplikasinya Google, namanya Google Authenticator. Itu recommended banget ya. Ternyata hacker sendiri juga bakalan agak-agak bingung gitu ya kalau misalnya kena notif dari situ ya. Ya agak membantu
untuk mencegah lah ya. Mending nyari Agak yang lain lah, membantu. korban lain gitu yang nggak pakai Iya, gitu iya. kan ya. Mungkin kayak cari yang lebih lemah aja korbannya gitu Iya, ya iya, mungkin ya. Itu salah satu perlindungan lah untuk kita ya, perlindungan lapis gitu ya. Dah gitu aja. Ini hari ini pembicaraan yang sangat seru sekali ya Sone, dan Seru banget. Insightful-nya gila. mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah value buat kalian semua yang nonton episode ini gitu ya. Mudah-mudahan Yes. kalian harus menjaga diri kalian juga. Jangan lupa tadi pakai two factor authentication ya kan. Terus hati-hati jangan konek-konek di wifi publik. Pokoknya lakuin aja semua yang ada di episode ini, mudah-mudahan kalian bisa aman gitu ya. Bener banget. Mudah-mudahan, semoga. Meminimalisir lah. Benar, kecuali kalian Iya. mulai vokal nanti di masa depan. Mulai vokal, hati-hati kamu. Ya kan? Gitu. Makasih banyak Mas Teguh ya udah. Ya, makasih. Ya, saya sebelumnya saya makasih banyak juga ke Mas Teguh udah mau datang ke sini ya di tengah kesibukannya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah. Thank you so much karena itu adalah Disrespect for Yes, us. jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video kita. Jangan lupa Yes. juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes. Langsung aja tulis di bawah gimana perasaan kalian tentang episode ini. Kalian pengen undang bintang tamu siapa lagi, tulis aja di bawah. Oke, kalau gitu Yes. sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.